UI itu terkenal dengan bidang hukum privat, corporate law. Ya. Tapi saya malah mungkin dari satu angkatan saya doang kali ya yang masuk ke hukum publik, yakni HTM, constitutional law. Sepertinya saya doang. Indonesia itu demokrasi. Kita perlu memantau tindakan pemerintah. Nah, saya itu percaya Pak Jokowi itu orang yang bagus. Tetapi beliau bukan dewa. Ya. Ada kurangnya, ada lebihnya. Ya. Saya pikir Indonesia tuh perlu orang yang lebih objektif. Kalau kita terlama-lama terbuat hitam putih, lama-lama yang bilang pemerintah selalu benar ini kan berkuasa terus. Nanti kita jadi kayak Korea Utara. Ya. Atau seperti Cina lah paling enggak. So gitu selalu bilang, kenapa anak muda tuh enak? Masih punya idealis. Kalau mau mati udah mati. Anda tidak ingin mati muda kan? Kalau Tuhan berkehendak kenapa enggak? Kalau Tuhan berkehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini akan ngobrol soal rekayasa putusan Mahkamah Konstitusi soal uji material terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama dalam proses pergantian hakim MK. Dan telah hadir bersama dengan saya seorang advokat muda, namanya Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, sarjana hukum yang nanti akan ngobrol menceritakan bagaimana dia bisa menemukan perbedaan antara putusan yang tertulis dan dengan apa yang diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam konteks permohonan uji material terkait dengan pergantian hakim MK yang bernama Aswanto, sarjana hukum. Saya mau sapa Ziko dulu. Gimana Ziko kabarnya? Sehat, terima kasih. Terima kasih telah hadir bersama dia. Ziko, bisa dijelaskan secara singkat bagaimana cerita awalnya sehingga Anda bisa mengetahui terjadinya manipulasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 23 November 2022 lalu, yang isinya adalah menanggapi permohonan kamu sebagai pemohon dalam uji material. Silakan. Iya. Jadi itu kan soal perihal penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Pada saat putusan dibacakan itu 23 November, jam 12 Pak Aswanto sudah diganti dengan Guntur Hamzah. Ya, jadi saat putusan dibacakan Pak Aswanto sudah diganti ya? Sudah diganti. Lanjut. Nah, pada saat 4 jam kemudian pukul 4 sore itu pembacaan putusan perkara saya tentang perihal penggantian Pak Aswanto itu di MK. Tapi saya berhalangan hadir karena saya sedang sakit. Kemudian jam 5 sore saya dikirimin WhatsApp berupa link ke website MK untuk mendownload file salinan putusannya. Di dalam file salinan putusan kata-katanya ke depan penggantian hakim konstitusi yang dilakukan dengan bla bla bla. Artinya penggantian Pak Aswanto nggak masalah, tapi ke depannya nggak boleh. Nggak boleh seperti yang terjadi pada Aswanto lagi ya? Iya. Nah, saya kan mikir kita kan kalau sedang membaca putusan itu kita membaca supaya ingat terus itu dengan berimajinasi. Ya. Saya berimajinasi bahwa oke, berarti Pak Aswanto nggak masalah, tapi ke depannya nggak boleh. Bulan Januari, awal Januari pada saat tahun baru, ketika saya sedang senggang, saya menonton lagi video sidang putusannya. Karena video sidang putusan itu ada di website MK. Siapapun boleh akses. Nah, ketika Anda menonton video itu memang sengaja mau nonton, iseng atau bagaimana? Karena penasaran aja sih. Penasaran ya? Iya. Karena kamu nggak hadir waktu itu. Nggak hadir, dan saya kan memang sebagai lawyer yang sering perkara di MK harus memperhatikan selalu hal seperti itu sebenarnya buat pengalaman. Oke, nontonlah video itu. Terus apa yang terjadi? Wah, saya kaget banget. Karena kan kita kan udah, tadi saya bilang supaya kita ingat terus apa yang kita baca, kita kan berimajinasi. Imajinasi saya kan saya udah berpikir Pak Aswanto diganti nggak masalah, ke depannya boleh. Ke depannya bermasalah lalu. Tapi ketika saya dengerin video putusan itu, kata-katanya dengan demikian penggantian hakim konstitusi hanya boleh dilakukan dengan bla bla bla, yang artinya Pak Aswanto diganti bermasalah. Jadi tidak boleh Pak Aswanto diganti dengan prosedur itu kan berarti ya? Iya. Bukan ke depan kan? Betul. Ya. Terus setelah mengetahui itu, apa yang kamu rasakan? Ya, saya kan masih berusaha berpikiran baik lah ya. Kita kan orang harus berpikir positif. Saya pikir itu typo lah ya. Saya cek website MK. Jadi di website MK itu selain file putusan, ada file risalah sidang. Risalah sidang itu jadi kata per kata di sidang ditulisin. Nah,
Saya download, saya baca. Di situ kata-katanya ke depan Apa? juga. Ya, tidak seperti yang ada di YouTube itu. Yang ada di video itu. Iya. Jadi beda banget. Paling itu kata per kata nggak boleh berbeda dari apa yang diucapkan. Ya. Nah ini ada 2 file. Hmm. 2. Kalau 1 mungkin kita bisa berpikir positif ya. Ini 2 file yang berubah berbeda dari dengan demikian jadi ke depan. Ya udah saya marah besar lah tahu. Nah, setelah mengetahui itu, tindakan apa yang Ziko lakukan? Saya kan mau memperkarakan ini, tapi saat itu MK tidak punya pengawas, Dewan Etiknya nggak ada. Tidak seperti KPK ya? Nggak ada. Oke. Lalu jalan keluar gimana tuh? Saya gugat baru. Jadi Ziko mengajukan gugatan baru. Iya, mengajukan perkara baru. Apa yang digugat dalam perkara? Hal yang sama dengan saya bilang bahwa putusan saya dulu bermasalah, dimanipulasi. Oh, di dalam gugatan baru itu muncul juga itu bahwa ada manipulasi putusan tuh kamu munculin. Nah, selain mengajukan gugatan baru, apalagi yang jadi begitu saya masukin itu pada tanggal 26 Januari. 26 Januari saya masukin, kemudian mendapat atensi masyarakat sampai MK-nya pun ditanya. Itu 26 itu hari Kamis. Hari Senin MK langsung merespon dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memeriksa kasus itu. Ya. Tapi saya nggak puas. Saya tetap laporkan ke Polda Metro hari Rabu. Laporannya apa? Pemalsuan surat. Oh, yakni pemalsuan putusan. Pemalsuan putusan ke Polda Metro. Nah, ketika kamu melapor ke Polda Metro, apakah kamu sudah dimintai keterangan sebagai saksi pelapor? Belum ya. Belum ya. Demikian pula terkait dengan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kamu juga belum dimintai keterangan sebagai orang yang mempersoalkan itu. Belum ya. Ini bikin penasaran saya. Kalau kamu melihat isi putusan, bisa nggak dijelaskan kalau kata-katanya seperti yang ada di YouTube, yang seperti di video, apa lengkapnya dan apa konsekuensi dari putusan itu? Coba dijelaskan. Jadi kalau di putusan seperti di video. Ya, video dulu. Dengan demikian penggantian hakim konstitusi hanya boleh dilakukan dengan cara-cara A, B, begitu ya Pak. Artinya cara-cara itu adalah cara-cara yang legal gitu. Tetapi penggantian Aswanto ini tidak legal, tidak ada dasar hukumnya. Ya, coba dijelaskan kenapa kok tidak ada. Karena DPR mengganti Aswanto bukan karena dia kerjanya jelek, karena mematikan undang-undang yang dibuat DPR. Dalam konteks ini undang-undang Cipta Kerja. Okay. Sementara itulah tugas hakim konstitusi. Tugas hakim konstitusi adalah mematikan undang-undang bermasalah dari DPR. Jadi dia diberhentikan karena melakukan tugasnya. Oke. Nah, itu yang Anda nggak bisa terima ya? Iya, buat apa ada MK? Buat apa tugas MK mematikan undang-undang yang bermasalah? Siko tahu dari mana bahwa DPR mengganti Pak Aswanto itu karena dia mematikan undang-undang? Kan mereka sendiri yang bikin press release. Pak Bambang Urianto dari Komisi 3 bilang, kami nggak suka Aswanto karena dia mematikan produk yang kami buat. Ini kan seperti misalnya pemegang saham menunjuk CEO. Kalau CEO-nya nggak bisa nurutin pemegang saham, ya diganti. Ini Pak Aswanto kan kami yang pilih, makanya nggak bisa menunjukkan kesetiaan pada kami ganti. Kan bilang begitu. Ya. Itu yang nggak bisa diterima ya? Nggak bisa diterima. Ya. Nah, dalam konteks ini Ziko mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi itu legal standingnya apa sih? Saya sebagai seorang advokat yang sering kali berperkara di MK, memang spesialisasi saya adalah perkara-perkara pemerintahan. Ya. Jadi saya memang banyak perkara di Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian cipta kerja dulu, saya kuasanya yang dikabulkan itu. Jadi Ziko ini sebelumnya juga pernah mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian dikabulkan. Iya, betul ya? Betul. Satu di antara hakim itu adalah Pak Aswanto, gitu ya. Nah, akibat itulah kemudian Anda dan DPR kemudian mengganti Pak Aswanto. Ya, saya nggak terima, terlepas dari siapapun diganti. Ya. Kalau alasannya dengan demikian, dia diganti karena melakukan tugasnya. Ada nggak orang diganti karena melakukan tugasnya? Iya. Baik, Ziko, kalau melihat runutan kronologisnya gitu, apa Anda bisa menduga kira-kira di mana letak siapalah kira-kira orang yang ya meskipun tidak harus sebut nama ya, kira-kira gimana ini ceritanya menurut Ziko? Ini kan pidana. Ya. Apakah ada orang yang mau melakukan pidana kalau tidak menguntungkan dirinya? Orang berbuat pidana ya karena itu pasti menguntungkan dirinya, mencuri karena dia perlu barang, membunuh karena kesal orangnya. Ini pidana, pemalsuan putusan. Yang diuntungkan oleh pemalsuan itulah yang melakukan, itu aja yang bisa saya katakan. Jadi yang diuntungkan dari putusan ini ya, dari pemalsuan atau rekayasa putusan ini. Seperti kita ketahui bahwa Pak Aswanto itu kemudian digantikan oleh Pak Guntur Hamzah, betul ya? Ya, itu
Formalnya kan begitu ya. Iya. Yang sebelumnya adalah Sekjen MK gitu ya. Betul. Itu hanya urutan peristiwa secara faktualnya Betul, kan betul. begitu. Ya, baik. Ziko, lepas dari itu ya. Sekarang ini karena kita terlanjur ngobrolin soal Undang-Undang Cipta Kerja nih, ya kan? Sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap cacat formil, ya. Lalu kemudian pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang isinya juga Undang-Undang Cipta Kerja. Perpu ya. Menurut Ziko gimana? Bermasalah. Nah, Tapi saya justru khawatir kalau dengan kejadian Pak Aswanto dibiarkan saja, ya akhir-akhirnya orang hakimnya nggak akan berani lagi buat matiin. iya. Dia dulu Pak Aswanto diganti gara-gara mematikan Iya. Cipta Kerja. Sekarang keluar perpunya. Hakim berani nggak? Iya. Nggak berani melakukan tugasnya. Iya. Itu tugasnya loh. Berani nggak? Nggak mungkin berani. Iya. Dan Ziko saya dengar juga mengajukan uji materi terkait perpu ini. Iya, sedang berjalan. Oh, sedang berjalan ya. Sedang berjalan. Ya, kalau nanti ketika Ziko putusannya belum ada lalu kemudian DPR setuju menjadi undang-undang terus berarti gugatanmu gagal dong ya. Kalau kan saya sebagai kuasa, sebagai lawyernya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti yang mengajukan itu menunjuk saya lagi sebagai kuasa, ketika sudah jadi undang-undang kami ajukan lagi. Ya. Kita ajukan lagi. Jadi meskipun nanti kemudian DPR katakanlah setuju sebelum perkara ini diputus, maka akan dia mengajukan gugatan ulang ya. Itu udah jadi worst case skenario kami karena kami khawatir dengan kejadian ini justru menunjukkan bagaimana MK akan menunda-nunda. Menunda-nunda sampai perpu jadi undang-undang. Ya. Karena kan mereka sudah dikontrol sedemikian rupa oleh DPR. Ya. Kalau DPR tinggal kirim WhatsApp, jangan diputus sebelum gua jadi undang-undang. Ya. Bisa saja Selesai ya. perkara. Mereka mau nolak takut dicopot. Apa yang membuat perpu itu cacat formal menurut Anda? Waktu dulu saya perkarakan dia dikabulkan itu sebagai lawyernya, itu ada kata-kata bahwa Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja kurang meaningful participation, kurang partisipasi publik yang bermakna. Nah makanya itu udah dikasih waktu 2 tahun untuk menjalin partisipasi publik. Tapi 2 tahun berlalu dan ternyata nggak sanggup, DPR maupun Presiden tidak sanggup melaksanakan itu, sehingga akhirnya lewat jalur perpu. Ya. Karena perpu ini nggak ada partisipasi publik sama sekali. Sama sekali bahkan ya. Sama sekali nggak ada. Lalu selain partisipasi publik perpu apalagi kira-kira? Itu poin paling penting. Oh paling penting ya. Poin paling penting. Walaupun ada hal lain seperti perpu itu boleh dikeluarkan karena kegentingan memaksa. Artinya negara sedang dalam keadaan sangat membutuhkan. Kita kan sedang tidak membutuhkan undang-undang tersebut. Artinya negara tidak dalam kondisi darurat gitu kan? Iya. Padahal itu syaratnya adalah kegentingan yang memaksa. Ya. Kalau menurut kamu, kalau pemerintah mau menaati apa yang diputuskan oleh MK ya setahun lalu mengenai cacat formil, sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja maksud saya? Iya, mereka harus menjalin, membuat forum komunikasi dengan semua lapisan di seluruh Indonesia. Jadi itu yang diinginkan MK, mendengarkan apakah karena kan ini ke banyak sektor, bukan hanya pengusaha. Betul. Termasuk ke pengacara karena ada juga pasal-pasal perihal pengajuan gugatan. Jadi sebenarnya itu yang diinginkan, apakah sudah ada risalah bahwa sudah pernah dilakukan diskusi dengan kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan terhadap undang-undang itu tentu saja ya. Dan waktu itu DPR tidak bisa membuktikan. Ya, pertanyaan saya begini, bahwa satu di antara dasar putusan EK untuk menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat formil adalah bahwa pembentukan undang-undang ini tidak sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan undang-undang. Artinya negeri ini tidak mengenal pembentukan undang-undang dalam bentuk omnibus law. Bagaimana pendapat Anda? Itu DPR sudah mengakali. Sudah dibuat undang-undang baru tentang pembentukan omnibus law. Sudah ada undang-undangnya tahun saya lupa 2021 atau 2022. Undang-undang perubahan pembentukan undang-undangan yang baru. Jadi sudah diatur bahwa omnibus law boleh di Indonesia. Jadi kalau saya pakai alasan itu lagi, nggak bisa ya? Bisa, karena DPR sudah mengakali. Jadi dia bukan membenarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dia malah mengubah peraturan lain yang menjadi dasar MK. Iya. Jadi undang-undang yang semula kemudian dirubah menjadi undang-undang yang memungkinkan untuk membentuk omnibus law ya. Iya. Merubah aturan. Iya. Oke. Dan menurut Ziko ini apa yang perlu kita ambil hikmah dari temuan Anda ini? Kita kan negara demokrasi. Ya. Negara hukum. Ini pemerintahnya dalam hal ini DPR
yang melakukan dan presiden yang mengesahkan Ya. tidak patuh hukum dalam mengganti Pak Aswanto. Mereka yang buat aturan, mereka yang tidak patuh aturan. Nah, gitu ya. Anunya ya, poinnya ya. Kita rakyat disuruh patuh aturan yang mereka buat, tapi mereka sendiri tidak patuh aturan yang mereka buat. Jadi kalau mau ngomong lebih besar, mau bicara lebih besar, kalau ini kasus terungkap, implikasi lebih besar adalah DPR dan Presiden telah melanggar hukum dalam penggantian Aswanto. Ya. Itu implikasi lebih besar. Ya, itu ya intinya. Nah, apa yang Ziko harapkan bagi mahkamah apa namanya tuh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi apa ya? Tolong transparan, karena ketakutan saya kalau tidak transparan, nanti ini kan yang melakukan pegawai. Bisa saja pegawai itu disuruh berkorban untuk pasang badan maksudnya. Pasang badan untuk melindungi entitas yang lebih tinggi dari dia. Padahal yang dia kan ini pegawai. Untuk apa pegawai melakukan? Pasti disuruh oleh entitas yang lebih tinggi. Ya. Tapi nanti kalau MK-MK-nya tidak transparan, bisa saja disuruh pasang badan agar dikorbankan pegawai itu, entitas yang lebih tinggi tidak terungkap. Jangan sampai seperti itu. Oh, jangan sampai terjadi seperti itu. Harus tanpa, kalau memang ada hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat ya harus diungkap. Dipecat dengan tidak hormat. Ya. Kalau ya lanjutannya harus dipidanakan juga dong ya. Iya dong. Pasti. Iya kan. Pasti. Itu ya harapannya ya. Pasti harapannya seperti itu. Kalau menurut Anda, apakah pernah ada sebelumnya MK membentuk majelis kehormatan terkait dengan hal seperti ini? Hal seperti ini tidak pernah. Belum ini ya? Bahkan bukan MK doang, di seluruh pengadilan di Indonesia nggak pernah. Hanya di MK dan pertama kali dalam sejarah terjadi. Putusan bisa berbeda dari yang diucapkan. Inilah pertama kali sejarah Indonesia. Menurut pengetahuanmu gitu ya? Iya. Oke. Baik, saya kepingin menggali waktu kamu nonton video pembacaan putusan tuh, kamu lagi iseng-iseng atau memang sengaja itu sekali lagi ya? Atau apa gitu? Sebenarnya gini, kan kita sebagai pengacara harusnya tuh memang sering memperhatikan apa yang menjadi bidang kita. Ya. Makanya saya menonton itu pada saat sidang putusan kan bukan putusan saya doang. Ya. Ada putusan-putusan perkara lain juga. Itu saya dengerin juga buat saya tahu, buat dapat ilmu. Tapi sekarang barang itu kau amankan, artinya? Ada dong, saya simpan sudah. Tapi di website itu tidak dihapus. Tidak dihapus. Jadi tetap seperti semula ya. Iya, tetap. Oke. Itu kalau dihapus pidana lagi, menghilangkan barang bukti. Iya, kalau itu ya. Iya. Kalau sampai dihapus berarti menghilangkan barang bukti. Okay. Siko, saya kepingin tahu mengenai diri Anda sendiri. Bisa diceritakan nggak kamu ini alumni dari mana, ya kan? Kuliah berapa lama? Mengapa pula suka memilih jalur untuk mendalami sengketa-sengketa di Mahkamah Konstitusi? Saya kuliah di UI 3,5 tahun. Jadi kamu masuk kapan dan lulusnya kapan? Ya 2016. Masuk 2016. 2019 sudah lulus. Ya. Tapi wisudanya kan 2020. Ya. Saya suka ya UI itu terkenal dengan bidang hukum privat, corporate law. Ya. Tapi saya malah mungkin dari satu angkatan saya doang kali ya yang masuk ke hukum publik, yakni HTN, constitutional law. Oh. Sepertinya saya doang. Tidak banyak peminat gitu ya? Iya, saya doang sepertinya. Kok minat di situ kenapa? Karena ini menarik. Indonesia itu demokrasi. Kita perlu memantau tindakan pemerintah. Nah, saya itu percaya Pak Jokowi itu orang yang bagus. Tetapi beliau bukan dewa. Ya. Ada kurangnya, ada lebihnya. Ya. Masalahnya orang kan sekarang seakan-akan hitam putih. Pendukung Pak Jokowi pasti tidak pernah salah. Sementara yang menentang Pak Jokowi selalu salah. Saya pikir Indonesia itu perlu orang yang lebih objektif dalam melihat ini ya. Dalam melihat segala kebijakan pemerintah. Salah kita kritisi, bagus kita dukung. Nah, itulah kenapa saya memilih di bidang tata negara di MK ini. Ya. Jadi saya berusaha mengkawal kebijakan pemerintah yang bermasalah. Ya. Tetapi kalau bagus tidak pernah saya permasalahkan. Saya dukung, saya puji. Banyak kok kebijakan Pak Jokowi yang bagus, tapi kan bukan berarti nggak ada yang buruk. Yang buruk kita kritisi. Itulah bagaimana sebuah bangsa maju, bisa objektif melihat segala hal, bukan hitam putih. Ya. Itu ya anunya ya. Motif bagaimana Anda tertarik untuk mendalami ini ya. Saya takut kita seperti Korea Utara. Kalau di sana kan pemerintah harus selalu benar. Kalau kita terlama-lama terbuat hitam putih, lama-lama yang bilang pemerintah selalu benar ini kan berkuasa terus. Nanti kita jadi kayak Korea Utara. Ya. Atau seperti Cina lah paling enggak.
Ya. Wah itu kita nggak boleh bersuara lagi. Bahkan Ya, bikin ya. podcast kayak gini udah menakutkan. Ya. Nah, sekarang begini. Ini kan Anda mengungkapkan sesuatu yang besar loh ini. Betul nggak? Ada rasa takut nggak? Rasa Gitu. takut. Ini gede loh ini. Implikasinya besar loh ini. Takut ada perasaan takut nggak, Siko nih? Sebagai anak muda loh, usia 27 tahun loh Anda baru. Saya kalau keluarga pasti takut ya. Kalau gue udah wanti-wanti. Iya. Aku berani sih. Tapi Nah. saya tuh salah satu tokoh nasional saya idolakan itu Suhoki. Suhoki itu selalu bilang, kenapa anak muda tuh enak, masih punya idealis. Kalau mau mati udah mati. Bahkan kan dia bilang yang paling berbahagia adalah yang mati muda. Iya. Karena dengan idealismenya. Gitu kata Tapi dia. Anda tidak ingin mati muda kan? Kalau Tuhan berkehendak kenapa enggak? Kalau Tuhan berkehendak. Tapi Anda belum jawab saya tadi. Anda merasa takut emang enggak? Atau sama sekali enggak lah? Sedikit ada. Oh, sedikit ya. Bukan buat saya, buat keluarga. Gitu Karena ya. saya belum punya pacar, belum punya orang yang saya sayangi. Iya. Saya belum punya nothing tulus gitu loh. Iya. Nothing tulus. Tapi kalau keluarga ya takut keluarga. Baik. Setelah Anda mengungkap ini dan disampaikan kepada publik lewat media massa, adakah pihak yang menghubungi Anda, mengingatkan? Ada di luar keluarga maksud saya? Ada nggak? Menghubungi cuma mengingatkan ada ya. Maksudnya Pak? Menghubungi dalam bentuk apa itu? Ya maksudnya mengingatkan aja untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, Oh, gitu. dalam bersuara gitu. Itu orang luar ya, bukan keluarga luar. ya? Tapi bukan melarang. Oh, bukan melarang. Untuk saat ini belum ada yang melarang. Ya belum ya. Cuman ya saya dengar lah bahwa misalnya ini kan isu aja ya. Saya nggak tahu benar apa nggak. HP saya disadap misalnya itu Ya, ada aja. ada ya. Ada aja. Nah, Anda kan lebih banyak beracara di MK ya, MK Petun, pokoknya pemerintah. pemerintahan ya. Kalau menurut Anda, apakah ini nantinya akan mengganggu Anda di dalam proses menjalankan profesi Anda, terutama di MK? Anda merasa ini bakal mengganggu nggak? Kan nanti kan banyak juga kan orang yang akan minta bantuan Anda. Tapi Anda mempersoalkan sekarang orang-orang yang ada di MK. Menurut Anda kira-kira ganggu Anda nggak nanti ke depan ini? Saya pikir masih banyak hakim-hakim yang lurus ya. Dari Gitu 9 ya. itu pasti masih ada yang lurus. Dan mungkin mereka akan senang dengan yang terjadi. Karena mereka bisa membersihkan yang tidak lurus. Ya. Karena ini kan skandal pertama. Iya. Artinya kan banyak yang lurus dong. Betul. Ya, harapan saya sih justru dengan kejadian ini mereka malah senang harapannya. Iya. Malah senang buat membersihkan yang nggak lurus. Sehingga Ya. yang nggak senang kan yang nggak lurus aja. Tuh. Siko, saya kalau boleh saya tanya, apakah Anda mengenal Pak Aswanto? Secara personal nggak. Secara personal enggak ya? Di ruang sidang sering. Oh, sering bertemu. Ya, dulu nggak pernah berhubungan. Karena kan tidak etis kalau saya sama dia sebagai hakim kita Berhubungan komunikasi, ya, itu melanggar etika ya itu ya. Ya, nggak boleh. Tapi kalau meskipun Anda tidak berhubungan secara langsung, kesan Anda kepada Pak Aswanto ini apa? Beliau objektif. Hmm. Jadi dia salah satu dari 3-4 hakim yang objektif di MK lah. Hmm. Nah itu mereka masih cukup objektif. Kan ada 5 di Undang-Undang Cipta Kerja tuh 5-4. Ya. 5 mengabulkan, 4 menolak. Ya. Pak Aswanto ini masuk 5 itu. Hmm. Jadi dia masih objektif. Ya. Bagi saya objektif. Ya. Itulah ya. Jadi harus kita jaga orang-orang yang objektif ya, kira-kira gitu ya. Iya, jangan selalu salah, jangan selalu benar. Betul. Objektif. Ya, objektif ya, tidak selalu salah, selalu benar. Baik, ini apa ya? Pertanyaan di ujung ngobrol kita. Ke depan ini si Ziko mau ngapain? Apakah melanjutkan studi ini secara lebih kencang lagi, baik itu di dalam maupun di luar negeri, sehingga Anda nanti pada satu titik akan memperoleh gelar yang lebih tinggi lagi, doktor, guru besar dan seterusnya? Kalau studi, Ya. saya sih udah apply tahun lalu, udah beberapa kali apply ke luar negeri, tapi ditolak terus. Oh gitu. Jadi harapannya tahun ini kan apply lagi Apply kemana aja itu? ke Amerika sama Jepang. Oh, ke Amerika sama Jawa. Tapi mendalami hal yang sama. Ya constitutional law. Konstitusional lo ya. Iya. Justru Amerika lebih progresif karena kan tempat lahirnya uji Betul. material di Amerika. Ya. Tapi Anda tidak tertarik melanjutkan ke universitas atau perguruan tinggi di dalam negeri? Soalnya saya pikir gini, kadang-kadang kita kan punya kelebihan dan kekurangan. Tiap negara ada kelebihan dan kurang. Indonesia, saya sudah kuliah di UI, saya tahu lebih dan kurangnya di tata negara Indonesia. Saya pikir akan bagus jika kita komparasikan dengan negara lain. Jadi kita lihat kelebihan negara lain kita ambil, yang kurangnya jangan kita ambil. Nah, itu yang saya studikan. Sehingga itu membuat Anda tertarik untuk mendalaminya di luar Indonesia ya? Iya, betul sekali. Oke. Baik, luar biasa ini ya anak muda. Jadi kalau boleh cerita sedikit,
Anda lahir di mana, ya kan, SD-nya sekolah dasar di mana, SMP di mana, SMA. Nah, tadi sudah disampaikan perguruan tingginya UI. Ya cerita sedikit supaya pembaca kita dan pemirsa kita lebih mengenal Ziko. Saya lahir 29 Juli 96 ya. Di mana tuh lahirnya? Di Jakarta. Lanjut. Di Jakarta, SMA aja lah. Saya SMA di 78 Jakarta Barat. Gitu ya. Kalau SMP di PK Puri. Kalau dari keluarga ada juga yang sarjana hukum atau ada? Nggak ada? Papa dosen fisika, mama guru matematika, adek insinyur. Oh, jadi kamu yang anunya. Iya, makanya sering beda pandangan. Ya. Itu biasa lah. Baik, Ziko. Moga-moga Anda anak muda yang baru 27 tahun, punya idealisme, sukses untuk moga-moga bisa juga nanti mendapatkan beasiswa untuk meneruskan pendidikan di luar negeri seperti yang diinginkan. Demikian Tribuners, ngobrol kita meskipun tidak panjang tapi kita jelas mempunyai generasi muda yang kritis. Demikian, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta jangan lupa tetap menjaga kesehatan.